Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita belajar tentang cara jitu masuk surga. Ya, ada 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Masih ingat? Pertama apa? Ufsus salam, ya kan? Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, ya, memberi makan. Yang ketiga, wasilul arham, suka bersilaturahim. Tapi jangan disalahgunakan ya, nanti Faris silaturahimnya ke wasilul arham. Kemudian selanjutnya apa? Wasallu billaili wan nasu niyam, ya. Jadi sholat malam di saat kebanyakan orang masih tidur. Maka apa? Tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Ya, sekarang di hari kedua ini kita membahas yang kedua, yaitu apa? Ya, wa at'imut ta'am. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu keistimewaan sekali dalam amalan memberi makan, ya. Rasulullah SAW memberitahu apa keistimewaannya. Ya, Rasulullah memberitahu kepada kita, selamatkanlah dirimu walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Apa artinya? Diri kita ini sebenarnya dalam keadaan terancam. Salah satunya ancaman yang paling berbahaya yaitu apabila dimasukkan ke dalam neraka. Coba siapa yang tahu di antara Anda bagaimana keadaan neraka yang paling ringan? Supaya kita tidak menyepelekan, ya kan? Neraka yang paling ringan itu apabila percikan apinya mengenai telapak kaki kita, maka mendidihlah otak kita. Sesuatu yang luar biasa, Masya Allah. Takut nggak kita kira-kira? Ya, takut. Tetapi Rasulullah SAW memberikan informasi yang sangat penting kepada kita, ya, yaitu bagaimana supaya kita selamat daripada api neraka. Ya, salah satunya disampaikan oleh Nabi, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun apa? Dengan memberikan separuh biji kurma. Ini adalah sesuatu informasi yang sangat penting, bahwa kita memberikan sesuatu, ya, memberi makanan itu di samping tadkhulul jannata bisalam, ya, di samping Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan selamat, maka kita juga akan dihindarkan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa, ya. Oleh karena itu kita seringkali mendengar bagaimana kisah-kisah para sahabat tentang memberi makan itu. Pernah nggak Anda mendengar cerita kepala kambing sampai berputar 7 kali? Ya kan? Nah, itu ada seorang sahabat mendapat hadiah apa? Kepala kambing. Ketika dia mendapat hadiah kepala kambing, maka apa? Dia berpikir, waduh, tetangga saya kelihatannya lebih membutuhkan. Maka dia kasihkan kepada tetangganya. Begitu. Begitu dia mendapatkan hadiah kepala kambing dari tetangganya, dia juga berpikir yang sama. Waduh, tetanggaku sebelah jangan-jangan lebih membutuhkan. Maka dia kasihkan lagi, diam-diam kasihkan kepada tetangganya lagi.
Begitu seterusnya sampai berapa? Sampai 7 kali ya, berputar sampai 7 rumah. Akhirnya yang ke-7 itu memberikan kepada yang pertama memberi. Ya, loh kok kembali ke saya gini? Lalu apa ya yang terjadi? Akhirnya yang menerima terakhir ini adalah yang memberi pertama ya. Dia berpikir, kalau begitu saya masak, saya perbanyak kuahnya, saya bagi-bagi semuanya. Ini bagaimana para sahabat memberi contoh dan teladan kepada kita dalam urusan memberi makan. Karena ini adalah urusan yang besar ya. Memberi makan itu dapat menyebabkan orang lain menjadi senang kepada kita. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an ya, ini pasti hafal semua nih ya, juz 30 di suratul Insan ya. Wa yut'imunat ta'ama. Gimana itu? Wa yut'imut ta'am. Surat Al-Insan. Yang halat wa yut'imut ta'ama ala miskina wa yatima wa asira ya. Pasti hafal semua. Wa yut'imunat ta'ama, dan mereka memberi makan. Terus wa yut'imut ta'ama ala hubbihi ya. Ala hubbihi itu dia memberi makan makanan yang dia senangi, yang dia sukai ya. Miskinan, kepada orang miskin. Terus wa yatiman, kepada orang yatim. Wa asiro, dan kepada tawanan. Ini ceritanya menarik nih. Jadi suatu hari ini Ali bin Abi Thalib dia bekerja kepada orang Yahudi itu, mendapatkan upah gandum gitu ya, 1 plastik lah. Kalau kita 1 karung itu 1 plastik gitu ya. Kemudian setelah itu dia masak sepertiganya. Begitu dimasak sepertiganya, datanglah wis rampung dari makan itu ya. Datanglah seorang miskin yang membutuhkan makan. Maka tanpa pikir panjang langsung dikasihkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian dia masak lagi sepertiganya, dimasak. Setelah selesai tinggal dimakan, datang seorang yatim ya. Datang seorang yatim itu ya kelaparan gitu ya. Maka tanpa pikir panjang kasihkan oleh Ali bin Abi Thalib gitu ya. Kemudian tinggal sepertiganya masak lagi. Dimasak lagi, kebetulan datang orang yang ketiga adalah tawanan ya. Tawanan yang memelas ya. Padahal dia bukan orang muslim ya, tapi dia memelas ke situ meminta makan ya. Akhirnya tanpa pikir panjang juga diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu ya. Ini contoh bagaimana sahabat Nabi memberi makan. Ada juga ya satu kisah pernah saya baca ya, di Amerika itu ada anak TK ya. Anak TK itu dikasih jeruk oleh ibu gurunya ya. Ibu gurunya punya jeruk 1 ceritanya. Kemudian dikasihkan kepada salah satu daripada anak TK tadi ya. Karena bu guru hanya punya 1, maka dia mengatakan kepada anak itu, "Nak, saya punya jeruk 1 ya. Ini tidak cukup apabila untuk orang banyak. Maka kamu makan aja di sini ya. Jangan ketahuan teman-temannya. Nanti teman-temannya iri gitu ya." Tapi apa yang terjadi? Ya, ini ternyata anak ini adalah anak yang senantiasa mendengarkan kisah-kisah sahabat ya. Jadi
seringkali mendengar kisahnya seorang Abdurrahman bin Auf, dia membagikan hartanya. Sering mendengar bagaimana seorang sahabat yang memberi minum kepada orang lain padahal dia sendiri dalam kehausan, ya kan? Seringkali mendengar kisah-kisah sahabat seperti itu. Oleh karena itu, si kecil ini, anak TK ini, dia mendapatkan jeruk dari bu guru, dia langsung lari ketemu ke teman-temannya. Ya. Apa yang terjadi? Maka dikupaslah kulitnya ya. Bu guru ini sangat khawatir. Jangan-jangan dia akan pamer kepada temannya, aku dikasih jeruk oleh bu guru gitu ya. Maka bu guru ini khawatir sekali. Dia ngintip ya dari jendela kaca sekolah itu. Aduh, cuman satu, kok dia lari ke teman-temannya, jangan-jangan dia pamer gitu ya. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Maka dia kupas kulitnya, kemudian setiap teman-temannya dikasih satu liung, siung ya, satu siung gitu ya. Maka bu guru sangat gembira. Kemudian apa? Setelah selesai itu ya, dipanggil lagi anak itu, ya. Nak, aku gembira sekali sama kamu. Kamu sangat perhatian sama teman-teman kamu, gitu ya. Padahal ini guru non muslim ini, ya. Kemudian apa cita-cita kamu, nak? Ya. Maka dijawab oleh anak itu, ya. Cita-citaku ingin menjadi sahabat, gitu katanya, ya. Ingin menjadi sahabat. Maka guru ini penasaran. Nah, apa itu sahabat, nak? Sahabat kalau ibu guru pengen tahu, bu guru ketemu ibu saya, gitu ya. Nah, tiap pagi ibu saya, tiap sore menjelang tidur ibu saya membacakan aku sahabat-sahabat, ya, kisah-kisah sahabat, gitu ya. Ya. Maka penasaran ini guru ya. Guru TK ini penasaran sekali, ya. Akhirnya dia pun mendatangi orang tuanya anak TK tadi, ya. Kemudian setelah dia datang terjadilah ngobrol ya, komunikasi. Ya, saya suka sekali sama anak ibu. Anak ibu pinter, luar biasa sosialnya, diceritakan begitu ya. Kemudian cita-cita menjadi sahabat ya. Terus ketika saya tanya sahabat apa, saya diminta untuk ketemu ibu ini. Jadi saya datang ke sini minta penjelasan ini cita-cita ibu itu ingin jadi sahabat itu gimana maksudnya. Terus dijelaskan oleh orang tuanya anak TK tadi ya, tentang Islam ya. Maka singkat cerita ini dia akhirnya masuk Islam. Ini gara-gara memberi ya sasiung daripada jeruk kepada teman-temannya, menarik ya. Guru ini kemudian masuk Islam ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira bagaimana kalau kita ada teman kita ya, kemudian membawa makanan, ayo ini makanan, sedikit makanan, ayo kita santap aja. Kira-kira gimana? Suka enggak kita? Suka ya kan? Nah, maka kemudian kita doakan, ya semoga besok lagi ya, kan gitu ya, biasanya kan. Nah, jadi memberi makan itu adalah bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman api neraka. Kita ingin nggak dibebaskan dari api neraka? Ya, ingin jadi orang sukses. Kemarin sudah kita jelaskan, sukses itu adalah apabila dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. Ya, oleh karena itu maka marilah kita jadi orang jangan bakhil. Jadi orang yang suka memberi ya sesama kawan. Walaupun pemberian kita itu hanya
kecil saja. Ya, tadi Rasulullah menjelaskan ya, udah ya, bebaskan diri kita, selamatkan diri kita walaupun hanya memberi apa? Separuh biji kurma. Tapi ini bukan berarti harus kurma ya. Oh, separuh biji apel boleh ya kan? Ya, separuh biji pisang boleh ya kan? Separuh biji salak boleh ya kan? Jadi artinya di sini menunjukkan pemberian tidak harus banyak, tapi pemberian sebagai bentuk perhatian dan mahabbah kepada sesama. Tapi yang diberikan bukan yang kita sendiri tidak suka, karena suka kasihkan orang aja, ya. Ya, memberi kuncinya yang kita sukai, ya kan? Yang kita sukai. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita menjadi orang yang suka memberi, suka berbagi, agar Allah masukkan kita ke dalam jannahnya dan diselamatkan kita dari ancaman api neraka. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.